Apa yang Anda pikirkan ketika melihat foto ini? Mungkin Anda akan berpikir terjadi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Jakarta. Data dari Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 565.324 unit kendaraan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Sepeda motor menjadi salah satu moda transportasi yang tertinggi dibanding jenis kendaraan lainnya, yaitu 69%. Sedangkan, mobil penumpang menunjang sebesar 24%. Peningkatan yang cukup signifikan ini dapat berujung pada semakin banyaknya asap kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. David R. Boyd mengatakan di artikel The Human Right to Breathe Clean Air bahwa adanya polusi udara jelas-jelas telah melanggar hak manusia dan anak untuk hidup secara sehat, aman, dan bersih pada lingkungan yang berkelanjutan. Dilansir dari Laporan Kualitas Udara Dunia tahun 2020 oleh IQR, Indonesia terkhususnya Jakarta menduduki peringkat 9 sebagai ibu kota yang memiliki polusi udara tinggi sedunia. Sedangkan, untuk di area Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat 1 dengan tingkat kualitas udara yang tergolong tidak sehat untuk orang-orang yang sensitif. Seperti yang dapat Anda lihat, setiap tahunnya tingkat polutan udara PM2,5 di DKI Jakarta cenderung meningkat dan berkategori tidak sehat. Kabar baiknya, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan pemerintah DKI Jakarta melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tingkat polusi udara PM2,5 menurun 20% jika dibandingkan dengan data tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh ITB yang ditulis dalam laporan berjudul Main Sources of Air Pollution in Jakarta menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsentrasi PM2,5 pada musim hujan dan musim kemarau. Pengukuran dan peletakan sensor dilakukan di 3 daerah, yaitu di area Gelora Bung Karno, Kebon Jeruk, dan Lubang Buaya. Meskipun terjadinya penurunan konsentrasi PM2,5 pada musim hujan yang cukup signifikan, konsentrasi PM2,5 di udara daerah Jakarta masih tergolong tidak sehat dan di atas batas paparan yang dibentuk oleh WHO, yaitu 25 mikrogram per meter kubik. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa sumber polutan udara di Jakarta diakibatkan oleh asap kendaraan, pembakaran batu bara, pembakaran terbuka, aktivitas konstruksi, dan aktivitas tersuspensi. Asap kendaraan bermotor berkontribusi paling besar sebagai sumber polutan di Jakarta. Selain itu, sumber utama non-kendaraan yang terdiri dari debu jalan beraspal, pembakaran terbuka, konstruksi, garam laut, tanah, dan pembakaran batu bara menjadi sumber polutan terbesar kedua setelah asap kendaraan bermotor. Garam laut merupakan sumber utama polutan non-kendaraan yang terdapat di ketiga daerah pengukuran. Emisi laut alami tersebut terbentuk karena dorongan angin dari permukaan laut menuju daratan. Perlu diperhatikan bahwa sumber polutan pada setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan waktu daerah pengukuran. Studi yang dilakukan oleh Jones et al. Pada negara Cina dan India menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki konsentrasi PM2,5 dalam ruangan lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi PM2,5 luar ruangan. Kedua negara tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu terletak di benua Asia dan memiliki aktivitas industri serta padat kendaraan bermotor. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat konsentrasi PM2,5 dalam ruangan adalah minimnya bukaan ventilasi pada gedung ketika jam kerja, terdapatnya infiltrasi PM2,5 luar ruangan melalui selubung bangunan, dan nilai pertukaran udara ventilasi yang lebih tinggi tanpa disertai filter yang tepat. Minimnya ventilasi selama jam sibuk dikarenakan untuk mengurangi beban pendinginan pada gedung tersebut. Namun, hal tersebut menyebabkan pertukaran udara segar menjadi rendah sehingga PM2,5 dalam ruangan menjadi terakumulasi
dan bercampur dengan udara di dalam ruangan. Paramita dan Haryanto melakukan penelitian perihal pengaruh paparan PM 2,5 dalam ruangan pada fungsi paru-paru di area industri Pulo Gadung, Jakarta. Hasilnya, ketika kadar PM 2,5 di dalam tubuh melewati kapasitasnya, tubuh manusia akan menghasilkan stres oksidatif yang dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru dan membatasi ekspansi paru-paru. Dalam paparan jangka panjang, keadaan tersebut dapat memicu gangguan serta penurunan fungsi paru-paru pada okupan yang berada di dalam ruangan. Lalu, bagaimana masyarakat umum dapat menanggulangi permasalahan polusi udara? Mudahnya, masyarakat dapat memasukkan udara segar ke dalam ruangan. Dan untuk menjamin kualitas udara segar tersebut, masyarakat dapat menggunakan filter MERV dengan peringkat minimal 13, serta meletakkan dan menggunakan air purifier pada lokasi dekat sumber polutan. Kedua teknik ini terbukti dapat mengurangi konsentrasi PM 2,5 maupun polutan udara lainnya yang berada di dalam ruangan. Kualitas udara yang baik akan berperan penting untuk menunjang produktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan manusia, serta memenuhi hak manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat. Lebih lanjut lagi, berbagai perusahaan atau organisasi dapat memastikan kualitas udara pada bangunan dengan melakukan sertifikasi LEED O+M atau Building Operations and Maintenance, dan WELL Building Standard pada bangunan untuk menjamin keabsahan kualitas udara. Kedua sertifikasi ini dapat membantu dalam meningkatkan standar kualitas udara dalam ruangan, baik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan luar maupun dalam. Perbedaannya, LEED berfokus dalam menciptakan bangunan yang berkelanjutan dan efisien, sedangkan WELL berupaya untuk fokus dalam meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan kesehatan manusia. Alta Integra dapat membantu Anda untuk melakukan konsultasi thermal dan air quality serta melakukan sertifikasi bangunan hijau baik LEED maupun WELL. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Alta Integra. Saya Angela Michelle Sutopo, intern Alta Integra periode Juni 2021, pamit undur diri. Terima kasih.